Episode 50, Jangan Bikin Baper. Di saat Lucy hendak keluar dari kamar mandi, ponselnya berdering dan nama sang ayah tertera di sana. "Halo ayah, ada apa?" "Tidak apa-apa sayang, ayah hanya ingin mendengar suaramu. Apakah kamu sibuk sayang?" Suryo sudah mendengar kedatangan Aditya dari anak buahnya yang bertugas menjadi pengawal bayangan untuk Lucy. Bahkan, Suryo juga menghubungi Delano agar lekas ke butik Lucy. "Aku sedang ada tamu ayah, apa ayah bisa menelpon nanti lagi?" Suara Lucy terdengar begitu lembut. "Baiklah, semoga harimu menyenangkan sayang. Jangan lupa untuk sering-sering datang ke mansion nenekmu, selalu mengatakan ingin bertemu. Sampaikan salamku untuk nenek, aku juga merindukan nenek," ucap Lucy lalu ia segera mengakhiri teleponnya. Lucy melihat penampilannya lagi di kaca wastafel. Dia bergegas keluar menemui mantan suami dari Tante Widya. "Selamat siang Tuan Aditya, apa ada masalah dengan produk kami?" Lucy duduk di hadapan Aditya tanpa berniat menjabat tangan pria itu. Lucy mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Aditya tersenyum samar. Sikap jual mahal Lucy semakin membuat jiwa Casanova Aditya menjadi semakin penasaran. "Bisakah kita membicarakan bisnis sembari makan siang, Nona Lucy?" Lucy merasa enggan berlama-lama dengan Aditya. Tapi bagaimana cara menolak pria yang ada di hadapannya ini? Lucy bahkan sedang tak bisa berpikir jernih saat ini. Namun di tengah kerisauan Lucy tiba-tiba terdengar suara Delano sedang meneriaki salah satu karyawannya. Lucy segera bangkit berdiri dan membuka pintu. "Ada apa ini Santi? Kenapa ribut-ribut? Kalian tahu di dalam ada klien saya?" tanya Lucy. "Ini Mbak Lucy, Tuan Delano memaksa masuk. Padahal saya bilang Mbak Lucy sedang ada tamu," ujar Santi menunduk tak berani menatap suami dari bosnya itu. Lucy lega melihat kedatangan Delano. Dia jadi memiliki alasan untuk tidak menerima tawaran Aditya. Lucy tersenyum melihat wajah kesal Delano. Dia segera menarik tangan Delano dan membawanya masuk ke dalam ruangannya. Aditya menatap kesal karena Delano seakan-akan sedang memantik api permusuhan. Delano tak acuh melihat Aditya sepertinya kesal melihat keberadaannya. "Oh, maaf istriku, aku tidak tahu jika kau sedang ada tamu penting," ujar Delano memasang wajah bersalahnya. Padahal dalam hati ia tertawa melihat wajah pria di hadapannya itu. "Tidak apa-apa, tunggulah sebentar, aku selesaikan dulu pekerjaanku." Sebisa mungkin, Lucy menahan ekspresi bahagianya melihat Delano ada di sana, sehingga ia bisa menolak ajakan Aditya untuk makan siang. "Nah, kebetulan ada suami saya. Bagaimana jika kita makan siang bersama saja Tuan Aditya?" ajak Lucy. "Saya rasa kapan-kapan saja Nona Lucy. Saya masih ada keperluan lain. Jika begitu saya permisi dulu." Aditya segera berdiri. Dia benar-benar kesal karena rencananya jadi berantakan dengan kehadiran Delano. "Sayang sekali Tuan Aditya tidak bisa ikut makan siang dengan kita istriku." Lucy hanya tersenyum. Ia berjalan berdampingan bersama Delano untuk mengantar Aditya hingga pintu keluar. "Terima kasih atas waktunya Nona Lucy. Saya permisi dulu." Aditya berlalu tanpa berniat berpamit pada Delano. Delano hanya tersenyum tipis. Kekanak-kanakan," desis Delano yang langsung mendapat cubitan di perut. "Terima kasih kamu kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada kamu," ujar Lucy. "Apa kau takut tadi?" Lucy mengangguk. Delano mengusap wajah Lucy dengan lembut. "Mbak Lucy jangan bikin baper dong. Itu para pembeli pada liatin kalian loh," ucap Santi menunjuk ke deretan pelanggan yang justru terpaku menatap ke arahnya dan Delano. Lucy menunduk malu dan berjalan masuk ke ruangannya mendahului Delano. Delano terkekeh melihat wajah malu-malu Lucy yang sangat menggemaskan itu. Delano menyusul Lucy masuk ke dalam ruangannya. Ia melihat Lucy sedang membereskan bekas minuman untuk Aditya. "Mau apa pria itu kemari? Dia tadinya mengajakku pergi makan siang di luar. Tapi begitu kamu datang dia langsung bertingkah seperti tadi," ucap Lucy. Delano mengepalkan tangannya mendengar penuturan Lucy. Lucy menoleh memperhatikan Delano yang tiba-tiba diam. Dia pun meletakkan lagi nampan yang ia bawa dan mendekati suaminya. "Jangan marah ya, toh dia tidak jadi mengajakku kan," ucap Lucy menggenggam jemari Delano yang terkepal lalu mengecupnya.
Seketika rasa kesal dan marah Delano bagaikan tertiup angin mendapat perlakuan seperti itu dari Lucy. Ia menarik pinggang Lucy dan menguncinya, matanya menatap lembut wajah istrinya yang memerah. "Sekarang kamu sudah berani menggodaku, Nyonya Delano?" Aku hanya tidak ingin kamu marah dan salah paham padaku," lirih Lucy. Delano menahan dagu Lucy, kepalanya sudah miring hendak membenamkan ciuman di bibir Lucy, namun gadis itu justru menghindarinya. "Oh, ternyata Nyonya Delano sudah berani bermain-main ya?" Bukan begitu. Aku lapar." Delano melepas belitan tangannya di pinggang Lucy. "Jika begitu ayo kita makan, Nyonya. Setelah itu kita jemput anak-anak." "Apa tidak sebaiknya jemput mereka dulu baru kita makan? Apakah kamu hari ini sibuk?" "Demi Nyonya Delano aku bisa mengubah kesibukanku," bisik Delano. "Anda begitu pandai merayu Tuan Delano. Jangan-jangan di luar sana korban Anda banyak?" ucap Lucy namun dengan nada kesal. Delano hanya tertawa mendengar seolah-olah seperti sebuah kalimat kecemburuan dari istrinya. "Apa kau cemburu, Nyonya? Percayalah, hanya kamu satu-satunya wanita yang bisa membuatku mengucapkan rayuan seperti ini." Delano mengecup pelipis Lucy dengan lembut. "Jangan penuhi pikiranmu dengan prasangka buruk," ucap Delano. Lucy menganggukkan kepalanya bersandar di dada bidang Delano. Rasanya aku ingin pulang ke rumah saja dan membawamu ke kamar daripada ke sekolah Depan dan Dapin." Lucy memukul dada Delano pelan. "Jangan sembarangan. Ayo nanti kita terlambat menjemput mereka." Lucy mengamit lengan Delano. Tanpa sadar, naluri Lucy sebagai seorang istri terbangun dengan sendirinya. Delano hanya tersenyum tipis karena istrinya sudah tidak lagi gemetaran ataupun canggung menyentuh tubuhnya. Delano hanya membiarkan Lucy terus mengapit lengannya. Bahkan ketika keduanya masuk ke dalam mobil, Lucy masih terus menempel di lengan Delano. "Sepertinya kamu mulai nyaman denganku," ujar Delano yang sudah tidak tahan untuk tidak menggoda Lucy. Lucy segera melepas kaitan tangannya namun Delano buru-buru menahannya. "Tetaplah seperti ini, aku menyukainya." "Jalan Pak, ke sekolah anak-anak ya," ucap Delano pada supir kantornya. Tadi karena dirinya dihubungi oleh Suryo, Delano terpaksa memakai jasa supir kantor karena dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya. "Baik Tuan," jawab pria parubaya itu. Senyum tipis tersungging di bibirnya melihat tuannya lebih terlihat natural dan manusiawi saat ini ketimbang dahulu saat Delano kehilangan anak-anaknya. Delano menarik kepala Lucy agar bersandar di bahunya. Lucy hanya menuruti semua yang Delano lakukan, selama itu tidak membuatnya merasa tak nyaman, karena menurut Lucy, dengan adanya Delano di sisinya membuat Lucy merasa aman dan nyaman.